Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian HKBP Resort Kupang. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Titus 1 ayat 7. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ai anggo situa sadokna so jadi hasurahan, naing masongon juara bagas ni debata, unang si ula roha-roha, unang parpiri-piri, unang si sobur tuak, unang parbada, unang parpangomo sian naso ture. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak yang disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada setiap orang, sesungguhnya kepada setiap orang yang telah dikuduskan. Dalam hal ini yang disampaikan secara khusus kepada penilik jemaat, dalam bahasa Bataannya adalah situa atau dalam secara umumnya adalah para pelayan-pelayan Tuhan. Membenahi diri, memperlengkapi diri, supaya pengerja-pengerja rumah Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar dikuduskan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang harus senantiasa tertuju pada perkenanan Tuhan, bukan pencapaian-pencapaian dunia ini lagi di dalam kehidupannya. Menjaga dirinya tetap kudus, menjaga kekudusan tubuhnya, karena tubuhnya sudah diserahkan sepenuhnya pada pelayanan Tuhan. Maka ketika orang mengalami dan menerima panggilan khusus, kalau kita mendengarkan di hari Rabu tentang pemanggilan Yeremia mengalami menerima panggilan khusus menjadi Nabi Israel di tengah-tengah bangsa Israel. Setiap orang yang disebut Nabi di dalam masa itu mengalami panggilan khusus dalam kehidupannya. Dan setiap orang pada masa saat ini ketika dia memiliki tohonan di dalam pekerja, dalam rumah Tuhan atau dalam gereja, dalam hal ini mereka juga telah menerima panggilan khusus daripada Tuhan. Lalu semua umat Tuhan dan jemaat mengalami dan menerima panggilan umum dalam setiap kehidupan mereka. Bagaimana menjadi seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Itu semua panggilan bagi kita. Namun dalam hal ini diingatkan bagaimana sesungguhnya kehidupan orang yang mengalami panggilan khusus yang dialami oleh yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam hal ini adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Di gereja kita ada disebut yaitu parhalado partohonan, parhalado naso partohonan. Dalam hal ini juga setiap orang yang mempersembahkan dirinya di dalam pelayanan di hadapan Tuhan, dikatakan di sana supaya menjaga dirinya tidak bercacat. Artinya supaya kehidupannya hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Dan orang-orang yang memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan juga dikatakan yaitu supaya tidak angkuh atau jangan sombong. Sebab orang yang telah menyerahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan, apa yang harus diangkuhkan dalam hidup ini? Pencapaian, keuangan, popularitas, hasangapun amoron hagabeon, dan harga diri, kedudukan, apapun itu yang membuat orang menjadi sombong dan angkuh, apa yang mau kita sombongkan? Sementara semua yang kita miliki ini adalah daripada Tuhan. Ketika Tuhan menjentikan jarinya begini saja, itu bisa sirna hilang daripada kita. Maka setiap orang yang mengalami panggilan daripada Tuhan, senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Ini harus kita jaga karena kesombongan akan membuat kita jauh dari perkenanan Tuhan. Dan dikatakan bukan pemberang, sedikit-sedikit menyalahkan, mencibir orang lain dan mengancam kehidupan orang lain. Dan juga ketika seorang itu harus menjaga menguasai mulutnya, bukan hanya dengan perkataan, tetapi apa yang masuk ke dalam tubuhnya itu, yaitu menjadi seorang, dalam bahasa Batak dikatakan si sobur tuak. Saudara-saudariku, terlihat sederhana. Ini panggilan juga kepada kita, supaya menjaga kekudusan tubuh kita ini. Ketika kita telah dikendalikan alkohol, dikendalikan oleh minuman keras, dan hal yang lainnya, apalagi hal yang keluar dari diri kita. Kalau kita sudah dikendalikan oleh alkohol itu sendiri, jaga diri kita.
batasi diri kita dengan segala hal yang memabukkan, supaya kita tidak berjalan jauh di jalan Tuhan, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita juga diminta untuk bukan menjadi seorang pemarah, tetapi peramah dalam kehidupan kita. Pemarah itu membuat suasana hati kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita dikatakan juga tidak menjadi seorang yang serakah. Nah, semua hal yang telah diaturkan ini menjadi hal yang harus diperhatikan setiap orang yang mengalami panggilan umum dan panggilan khusus di dalam kehidupannya. Membenahi diri berkenan di hadapan Tuhan, menjaga kekudusan tubuhnya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sebab yang kita layani bukan kedagingan kita lagi, bukan diri kita lagi, tetapi yang kita layani adalah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Mari ketika kita telah mengabdikan diri kita, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, di dalam setiap profesi, panggilan kita, dan terutama pada pengerja-pengerja rumah Tuhan. Kuduskan dirimu, hatimu, sucikan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Katakan bahwa hidup kita, tubuh kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, tuntun dan ajarlah kami supaya kami dapat menjauhkan segala hal yang Tuhan benci dan melakukan hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan, sebagai para hamba-Mu, mampukan kami untuk dapat menghidupi firman ini, supaya kami dapat menjangkau jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Berkati semua umat-Mu juga Tuhan, supaya kami menjagakan tubuh kami ini, supaya menjadi persembahan yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Berkati kami Tuhan, senantiasa supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi saudara-saudariku, selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat mempersiapkan diri dalam peribadahan minggu esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.